Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok terapi protein sebagai anti kanker yang dibawakan oleh saya, Nuri Anjayani, dan Mas Zul Masri yang akan membahas terkait protein sebagai anti kanker. Pendahuluannya, kanker merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan angka 9,9 juta jiwa di dunia pada tahun 2020. Pengobatan kanker sendiri yang sering kita temui adalah dengan cara kemoterapi, radioterapi, operasi, dan juga melalui imunoterapi. Akan tetapi, terapi yang akan digunakan pada pembahasan kali ini adalah terapi protein sebagai terapi anti kanker. Pendekatan terapi protein sebagai anti kanker dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu terapi sel T reseptor antigen kimetrik atau yang biasa disebut dengan CAR, kemudian antibodi monoklonal, kemudian inhibitor tirosin kinase, vaksin protein, dan juga enzim, dan juga terapi protein menggunakan enzim. Yang pertama yaitu terapi sel T reseptor antigen chimerik atau CAR pada penyakit kanker, yang mana terapi sel T ini merupakan pengobatan yang memiliki potensi pada penyembuhan kanker darah atau leukemia, yang mana sampai saat ini FDA sendiri menyetujui 6 cara pengobatan menggunakan sel T CAR terhadap keganasan hematologis, termasuk salah satunya adalah dengan menargetkan antigen CD9 untuk pengobatan leukemia CB dan limfoma non-Hodgkin. Di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme sel T sendiri. Yang pertama yaitu diambil terlebih dahulu sel T yang ada pada pasien, yang itu dengan menggunakan proses leukapheresis. Leukapheresis yaitu proses pengambilan sel darah putih pada pasien yang terkena kanker sel darah tadi. Kemudian sel darah tadi dilakukan aktivasi ulang dengan cara metode genetik secara in vivo yang mengkode sel CAR dan sel T tadi yang diperluas dengan metode in vivo untuk mengetahui tingkat ketahanan sel T terhadap kanker darah tadi. Setelah dilakukan modifikasi menggunakan in vivo, kemudian sel T yang tadi sudah siap itu akan dilakukan pengujian kendali mutu. Setelah itu diberikan pada pasien yang akan dilakukan kemoterapi, penggunaan limfoid pada infusel TCAR, yang mana nanti sel TCAR tadi yang sudah dilakukan modifikasi tadi akan diinfuskan kembali kepada pasien untuk melakukan regenerasi sel kanker agar terjadinya apoptosis pada sel kanker yang ada di dalam tubuh tadi. Kemudian untuk mekanisme resistensi sel T itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah antigen CD9. Ini ketika mengalami mutasi antigen CD9. Jadi yang pertama adalah mutasi antigen CD9. Yang mana ketika akan melakukannya mutasi CD9 sendiri ini tadi, dia terpotong karena antigen CD9 belum dikenali oleh sel TCAR karena adanya kecacatan pada antigen CD9 sehingga pada proses aktivasi sel TCAR tadi dia tidak dikenali dan akhirnya menyebabkan resistensi pada sel TCAR tadi. Kemudian yang kedua itu adanya ekspresi tumor dari ligan penghambat, yang mana adanya kematian pada ligan 1. Ligan 1 yaitu PDLI atau CD80, sehingga menghambat proses aktivasi pada sel TCAR dan akhirnya sel TCAR tadi mengalami kelelahan. Kemudian ligan 1 PDL1 CD80 tadi terlepas dari proses pengenalan target antigen, sehingga tidak terjadinya aktivasi ligan 1 PDL CD80 karena sel TCAR tadi mengalami kelelahan dan mengakibatkan resistensi pada sel T. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan apoptosis pada sel tumor. Gangguan apoptosis tersendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu adanya penurunan regulasi dari reseptor
yang akan dituju. Kemudian ekspresi berlebihan dari protein yang mengalami apoptosis sehingga mengalami resistensi pada sel T tersebut. Kemudian yang keempat yaitu faktor garis keturunan tumor. Jadi, faktor garis keturunan tumor ini bisa mengalami resistensi sel T melalui 3 tahapan, yaitu penghapusan gen CD19 dan modifikasi epigenetik yang menyebabkan hilangnya CD19 tadi, sehingga tidak bisa diaktifasi secara sempurna oleh sel T CAR tadi. Yang mana jika kehilangan antigen CD19 tadi itu, dia kebanyakan itu terjadi pada tumor yang berasal pada sel B, yang mana tumor yang berasal dari sel B tadi itu belum matang secara sempurna, sehingga ketika sampai pada mekanisme sel T tadi itu, dia mengalami resistensi karena tidak dikenali oleh sel T. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya molekuler koaksesori, yang mana molekuler koaksesori ini memiliki keuntungan yaitu pengikatan CAR pada antigen yang tingkat ekspresinya antigen. Juga dapat meningkatkan ketika sel tumor diekspresikan dengan ligan yang tepat untuk molekul koaksesori CAR. Yang mana pada kecacatan pengikatan molekul pelengkap seperti hilangnya ekspresi pada sel CD58 tadi, pada tumor dapat disebabkan karena reseptor aksesori yang tidak efisien dan aktivasi sel CAR menjadi terhambat karena kurangnya aktivasi dari sel CD58 tadi. Kemudian tahap yang kedua yaitu terapi antibodi monoklonal obat trastuzumab pada penyakit kanker. Terapi antibodi monoklonal obat trastuzumab pada penyakit kanker payudara positif HER2. Terapi ini bekerja dengan melakukan penghambatan aktivasi HER2. Obat trastuzumab yang dikembangkan menjadi antibodi monoklonal secara rekombinan yang menargetkan domain HER2. Trastuzumab merupakan pengobatan bertarget yang menjamin kesembuhan pada penyakit kanker payudara. Di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme kerja trastuzumab antibodi monoklonal, yang mana mekanisme kerjanya adalah trastuzumab memiliki efektivitas dalam menurunkan regulasi dan degradasi HER2 tadi. Yang mana pada sel kanker payudara sendiri, yang paling banyak dihasilkan adalah HER2 yang secara berlebihan sehingga menimbulkan penyakit kanker payudara yang menjadi lebih parah. Kemudian trastuzumab mulai dengan internalisasi dan degradasi HER2 dengan mendorong aktivasi tirosin kinase ubiquitin ligase. Bahwasanya trastuzumab memiliki koneksi kepada HER2 dengan menghasilkan rekrutmen CCBI ke dalam situs TIE32, di mana CCBI berada di sekitar HER2 dan menginduksi adanya pembelahan. Sehingga trastuzumab tadi berhasil mengatasi penghasilan HER2 pada penyakit kanker payudara sehingga tidak terjadinya perkembangan penyakit kanker payudara tersebut oleh obat trastuzumab. Kemudian di sini mekanisme resistensi trastuzumab antibodi monoklonal. Jadi yang pertama di sini yaitu menggambarkan mekanisme pelepasan HER2 yang telah diinduksi oleh DPA-GTI dan resistensi trastuzumab pada HER2 kanker payudara, yang mana menargetkan DPGTI merupakan suatu strategi yang menjanjikan untuk mencegahnya resistensi HER2 kanker payudara. Kemudian di sini dapat dilihat adanya N-glikosilasi, yang mana N-glikosilasi sendiri itu yang dia menjadikan mediasi dari DPA-GTI yang memfasilitasi stabilitas dan pematangan pada ADAM10, sehingga mempertahankan pelepasan HER2 tadi pada tingkat yang lebih tinggi.
yang mana jika pelepasan HER2 tadi tetap dibiarkan, maka akan menjadikan obat trastuzumab jadi menjadi resistensi terhadap penyakit kanker payudara. Karena DPAGTI sendiri itu dapat meningkatkan stabilitas protein ADAM10 dengan melindungi ADAM10 dari degradasi yang dimediasi oleh ERAD. Sehingga DPAGTI tadi merupakan enzim yang paling penting pada proses pengaktifan si N-glikosilase ADM10, yang mana N-glikosilase ADM10 tadi itu dapat mengatur peradangan, pemrosesan, dan aktivasi dari ADM10 yang berpotensi dalam resistensi trastuzumab di dalam penyakit kanker payudara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mazur. Terima kasih kepada Saudari Nuri telah memberikan kesempatan. Maka saya dilanjutkan yaitu terapi inhibitor tyrosine kinase pada obat gefitinib pada penyakit kanker. Terapi ini pada umumnya digunakan untuk pengatasan kanker paru non-sel kecil. Kanker paru non-sel kecil ini memiliki tingkat penyakit kanker paru tertinggi dengan persentase 85%. Selama beberapa tahun terakhir, pengobatan dengan menargetkan faktor pertumbuhan reseptor epidemis atau EGFR merupakan pengobatan dengan terapi perawatan standar pertama pada pasien kanker non-sel kecil yang mengalami mutasi pengaktif EGFR dengan mengikat ATP dalam domain tirosin kinase. Obat ini berfungsi sebagai pengikat bagian dari EGFR. Obat ini bekerja dengan mengikat salah satu bagian dari EGFR yang berfungsi sebagai pengatur proses fosforilasi atau bagian yang bertanggung jawab dalam penambahan gugus fosfat pada protein. Proses ini biasanya mengaktifkan jalur sinyal yang mendorong pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Sehingga ketika proses fosforilasi ini dihambat, gefitinib dapat dengan signifikan mencegah jalur sinyal ini bekerja, yang pada akhirnya akan menghentikan pertumbuhan sel kanker dan memicu kematian sel kanker yang bergantung pada sinyal EGFR untuk bertahan hidup. Gefitinib paling efektif terhadap sel kanker dengan mutasi EGFR tertentu, seperti pada delesi ekson 19 atau mutasi L858R pada ekson 21. Meskipun efektif, resistensi terhadap gefitinib bisa berkembang seiring waktu. Biasanya karena mutasi tambahan pada EGFR atau aktivasi jalur sinyal alternatif. Mutasi pada EGFR yang membuat gefitinib tidak efektif. Selain itu juga sel kanker dapat menemukan cara lain untuk bertahan hidup, seperti dengan mengaktifkan jalur sinyal alternatif atau dengan menghasilkan lebih banyak reseptor lain yang bisa menggantikan fungsi EGFR. Sel kanker juga bisa berubah bentuk atau cara kerjanya, atau mengalami perubahan genetik yang membuatnya lebih sulit untuk diobati. Sehingga pada keadaan seperti ini, obat-obatan seperti gefitinib tidak dapat secara signifikan menghambat proses pertumbuhan sel kanker. Kadang-kadang tubuh juga mengalami perubahan sehingga dapat mengubah cara obat bekerja. Misalnya dengan mengubah cara obat diserap atau diproses. Untuk mengatasi masalah ini, dokter biasanya menggunakan obat-obatan baru yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Menggabungkan terapi dengan terapi lain atau menggunakan terapi imun untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan kanker. Kemudian ada terapi vaksin pada kanker. Terapi vaksin berbasis peptida pada penyakit kanker merupakan terapi yang masih belum terlalu banyak dilakukan, tapi memiliki potensi yang cukup baik pada pengobatan penyakit kanker. Terapi vaksin ini dalam bentuk nanodisk yang berfungsi sebagai peniru dari lipoprotein densitas tinggi yang digabungkan dengan peptida antigen AG dan bahan pembantu yang dapat meningkatkan penghantaran adjuvan ke organ limfoid serta mempertahankan presentasi AG pada sel dendritik. Pada mekanisme aksinya, vaksin ini bekerja dengan menggunakan SHDL untuk membawa antigen kanker khusus dan bahan tambahan yang membantu meningkatkan respon imun tubuh. Artinya ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh,
SHDL ini dibawa oleh sel dendritik yang belum matang, di mana tempat mereka disuntikan menuju eh, ke kelenjar getah bening, di mana eh, sel dendritik dan SHDL ini akan mengalami proses pematangan dan dapat memproses antigen tersebut. Sel dendritik yang sudah matang kemudian akan memperkenalkan antigen ini kepada sel T di kelenjar getah bening. Hal ini tentunya akan memicu sel T untuk menyerang sel-sel kanker yang mengandung antigen tersebut. Sehingga ketika ditemukan sel kanker ini dalam tubuh, maka sel T dapat dengan segera melakukan perlawanan terhadap sel ini. Selain itu, penggunaan inhibitor checkpoint imun seperti PD1 atau kembali Mbak Nuri belum selesai. Selain itu, penggunaan inhibitor checkpoint imun seperti PD1 atau CTLA4 dapat membantu meningkatkan efektivitas vaksin dengan menghindari penurunan aktivitas sel T oleh kanker. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa vaksin ini menggunakan nanopartikel SHDL untuk menghantarkan antigen dan bahan tambahan ke tubuh yang kemudian membantu sel dendritik memicu sel T untuk mengenali dan menyerang sel kanker ketika ditemukan di dalam tubuh. Meskipun demikian, pada proses terapi kanker dengan vaksin berbasis peptida ini juga mengalami beberapa permasalahan, di antaranya adalah imunogenitas yang terbatas. Peptida seringkali memiliki imunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan protein utuh. Artinya mereka mungkin tidak menimbulkan respons imun yang cukup kuat. Ajupan seringkali diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Kedua adalah pembatasan MHC. Vaksin peptida bergantung pada penyajiannya oleh molekul MHC tertentu yang bervariasi antar individu, sehingga variabilitas ini dapat membatasi efektivitas vaksin peptida di berbagai populasi tertentu. Kemudian ada mikroenvironment tumor. Hal ini yang bersifat imunosupresif dan mikroenvironment tumor dapat menghambat efektivitas vaksin yang berbasis peptida. Faktor-faktor seperti ekspresi MHC yang lebih rendah pada sel tumor dan keberadaan sel molekul imunosupresif di dalam tumor dapat menghambat respon imun, sehingga akan menyebabkan vaksin-vaksin ini tidak dapat bekerja secara optimal. Kemudian ada permasalahan efikasi klinis eh, yang mengatakan bahwa vaksin berbasis peptida menunjukkan keberhasilan yang terbatas dalam uji klinis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk identifikasi antigen yang sesuai dengan interaksi kompleks dalam mikroenvironment tumor. Lanjut. Baik, berikutnya ada terapi enzim apopek pada penyakit kanker. Eh, Enzim apopek 3 ini dapat membantu melawan kanker dengan cara yang mirip dengan bagaimana enzim ini melawan virus. Terapi enzim ini pada penyakit kanker bekerja dengan substrat DNA untai tunggal. Fungsi utamanya adalah mengubah urutan nukleotida melalui deaminasi sidin, kemudian sitidin diubah menjadi uridin. Di dalam sel kanker, enzim apopek mengubah sitosin yang merupakan salah satu komponen DNA menjadi urasil, yang kemudian bisa membuat DNA sel kanker menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ini menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, perubahan DNA ini juga menghasilkan protein baru yang disebut sebagai neoantigen, yang dikenal dan dianggap asing oleh sistem kekebalan tubuh. Sehingga sistem kekebalan tubuh kemudian akan melawan sel kanker yang memiliki neoantigen tersebut. Namun, efek apopek pada kanker bisa ganda. Meskipun mutasi yang dihasilkan dapat membantu memerangi kanker dengan membuat sel kanker lebih rentan, eh, terlalu banyak mutasi juga bisa membuat sel kanker lebih beragam dan sulit diobati. Ini bisa membuat beberapa sel kanker berkembang lebih cepat, juga membuatnya lebih sulit diatasi dengan terapi-terapi kemoterapi atau radiasi. Hal ini juga menghantarkan terapi ini menemui permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Di antaranya yaitu heterogenitas tumor. Aktivitas apopek ini dapat berkontribusi pada heterogenitas tumor, menciptakan subpopulasi sel kanker dengan karakteristik yang berbeda. Ini dapat menyebabkan pengobatan menjadi lebih sulit, karena sel-sel yang berbeda dalam tumor mungkin merespon
secara berbeda terhadap terapi yang sama, sehingga pada penggunaannya heterogenitas tumor mungkin dapat menjadi penghambat enzim ini dalam mengatasi kanker. Kemudian ada masalah resistensi. Mutasi yang diinduksi oleh APOBEC dapat menyebabkan resistensi terhadap kanker tertentu. Oleh karena itu, penggunaan APOBEC sebagai terapi harus direncanakan dengan hati-hati untuk menghindari peningkatan resistensi terhadap pengobatan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.